perjuangan pertama kali YouTube aku itu. Terus kemonetnya aku tuh situ nggak pakai cabe ya, di sini pakai cabe gendut-gendut 5 biji nih. syuting itu harus malam. Kadang selesai baking itu sekitar jam 2. Wah, Kak Winda udah habis, Bu. Bujret. Gila. Kalau misalnya pun kita jealous gitu atau kita cemburu sama keberhasilan orang, itu akan menghambat keberhasilan kita sendiri. Balik lagi sih sebenarnya YouTube itu emang benar-benar penontonnya unik, guys, unik. Ember. Kan harusnya kita berpikir kayak gitu kan gitu. Jadi dislike itu tidak selamanya dikaitkan dengan Oke, halo warga 3 biji rantai, ketemu lagi sama aku Bebe dan ada Kak Winda di bawah dan ada Sis Natasha di sebelah kanan. Rita. Mana yel-yelnya? Yel-yelnya? Yel-yelnya mana? 3 biji rantai. Hu, 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 hu. Udah jangan bikin malu, baru pembukaan udah bikin malu. Udah tenang. So, ntar lu. Guys, bilang nasi ya, mie ya. Aku udah gak sabar nih. Guys, tuh nggak jadi. Ini engkol. Tukang gali. Engkol. Ya elah. So, Oke, jadi warga 3 biji rantai, kali ini kami datang kembali membawa kehuru-haraan. Jadi hari ini kita mau kita mau adain potluck dari tempat kita masing-masing. Jadi kita mau ada makan bareng-bareng dengan menu yang sama, menunya samyang. Dan kita hari ini mau cerita perjuangan 3 anggota atau 3 member dari 3 biji rantai sampai ke kita mendapatkan monetisasi di masing-masing channel pribadi kita. Jadi teman-teman, untuk Alhamdulillah, puji Tuhan ya teman-teman. Jadi ya sambil kita mulai aja, dimulai dulu dari Kak Winda. Gimana Kak Winda? Kesan dan kesannya sambil makan boleh, udah gak sabar. Tapi makan sambil makan. Akhirnya ya, Iya. Gimana? Tapi ini kita nggak boleh minum kan? Boleh minum apa? Boleh kan, kita ngobrol, bukan challenge, Mali. Oh iya, oke. Sip. Cabenya bulat-bulat banget kayak aku nih itu. Perjuangannya. Oke guys, pakai cabai rawit. Ayo Kak Winda. Bagaimana perjuangannya? Perjuangan pertama kali YouTube aku itu 2018. Itu kayak nampar sumpah. Baru satu suara. Gimana ini? Yes, biasa aja buka mulut ya. Gila tuh Natasha tuh biasanya makanya kesepet ya kan. Siapa sih? Jadi sis Natasha tuh buset. Emang? Jadi apa namanya 2018 aku tuh yang masih kayak main-mainan doang gitu nggak kayak zaman sekarang yang punya duit gitu loh, gila nggak sih? Terus isinya waktu itu untuk mainan sama anak-anak gitu loh. Terus lama juga prosesnya, Bo. Nggak kayak youtuber zaman sekarang tuh cepat banget naiknya, tapi isi kontennya tuh kebanyakan ngebingungin gitu, ngerti nggak sih? Jadi aku tuh sebenarnya nggak pengen kayak gitu. Aku pengen buat itu tuh pengennya kemarin tuh buat main sama anak-anak. Terus kalau nggak something inspired gitu loh, maksudnya inspirasi buat orang semua gitu. Ya gitu sampai sekarang. Dan alhamdulillah setelah mau 2 tahun baru dimonet. Gila nggak sih? Jadi berarti 2018 ya Kak Winda? 2018 mulainya. Oh, Terus oke. Pas anakku yang Lala lahir. Oke. Yes. Terus gimana kalau Sis Natasha, awal mulainya gimana? Awal mula coba-coba pakai borak. Oh ya? Nggak pedes banget. Awal mulainya gimana? Aku kapan deh bikin YouTube ya? Kayaknya bulan Mei deh. Bulan Mei aku.
Aku bikin YouTube itu sebenarnya. Jadi apa namanya, aku iseng-iseng share masak-masak karena memang suka kan masak sama baking ya. Gak ada salahnya aku share ke orang-orang tuh apa yang aku masak. Itu aja sih. Terus kemonetnya aku tuh bulan apa ya? Bulan apa sih? Aku lupa Ih, nggak tahu, nanya lagi lapar nih. Bulan ini. Bulan ini ya. Bulan ini ya? Cuman susahnya itu kalau aku bikin video itu aku tuh harus tengah malam gitu loh. Jadi kalau masak atau baking, bikin video tuh harus malam-malam karena nunggu anak-anak kan pada tidur. Terus habis gitu kalau bikin video tuh kayak aku tuh fokusnya tuh harus satu gitu loh, nggak bisa pecah gitu kan. Kawinda lagi cerita ngakak-ngakak lu. Video aja. Situ nggak pakai cabe ya, di sini pakai cabe gendut-gendut 5 biji nih. Gila kuat banget bebe. Pengen pedes banget. Gitu aku kalau syuting itu harus malam. Kadang selesai baking itu sekitar jam 1:30 bisa. Oke. 1:30 malam itu baru selesai semuanya itu. 2:30. Itu tiap hari kayak gitu, belum lagi editing. Iya 1:30 malam. Belum lagi editing. Editing tuh juga aduh banget beneran deh. Pokoknya semuanya tuh aku itu pasti malam-malam. Gak pernah aku bikin video itu pas siang mau nggak sore, pasti semuanya malam gitu. Malam ya. Dan kita juga kan aktifnya malam. Iya, kalian ngepet. Ini sekalian ngepet kita. Pedes banget. Pedes. Belum lagi panas lagi di sini. Pusing. Udah gitu sih. Aku syukurin sih walaupun capek, cuman akhirnya dapet walaupun capek ya akhirnya kemonet juga gitu. Kebayar ya capeknya ya. Iya. Ya benar. Nah kalau ada lagi konsistensi, asik. Kalau aku sama sih sebenarnya, aku mulai itu tanggal 8 November 2019 dan kemarin aku monet di tanggal 2 November. Jadi itu kayak aku di menit-menit terakhir gitu, 6 hari menuju 1 tahun, itu kan deg-degan banget ya gitu. Dan apa namanya, awal mula aku bikin Pajimabe Official itu karena memang yang setelah yang udah pernah aku share juga, jadi ya memang karena pengen keluarga di Nigeria itu nonton kita gitu, bisa ada terhubung gitu loh. Dan tak dulu lidahku mati rasa. Baik-baik keselak Mali. Terus udah gitu pusing ya, gatel ya pala ya. Nah terus udah gitu akhirnya lama-kelamaan ternyata pelan-pelan maju, pelan-pelan naik kayak gitu, subscribernya juga naik, terus yang nonton juga ada aja gitu. Jadi itu kayak memotivasi diri aku bahwa oh ya udah aku diterima gitu loh, baik dan buruknya berarti aku diterima kayak gitu. Sampai akhirnya tanggal 2 November kemarin, tanggal 2 November aku dimonet, dan ya itu bener-bener kayaknya usaha selama ini gitu, apalagi selama kayak 3 bulan terakhir itu kebayar banget deh bener-bener gitu. Enak ya? Kayak ini, kayak omongan mertua kok. Awinda. Tapi lega kan ya, maksudnya setelah dimonet. Lega banget. Lega banget. Awinda. Kawinda by the way, itu samyang kuah. Walaupun setelah dimana tuh perjuangan kita tuh juga masih panjang, cuma sih ya udah 1 step kita udah lewat, rasanya lega banget sih sebenarnya. Benar. Padahal perjuangan kita masih panjang ya. Curang lu minum susu nih satu nih. Sedihnya kok sedih. Cuman apa-apa, segala sesuatunya tuh memang harus kita syukurin supaya kita ngejalaninnya juga ke depan tuh lebih apa ya? Lebih nikmat. Lebih enak, lebih gampang gitu kalau selalu bersyukur. Iya betul sekali. Apa Kawinda? Balas dendam. Ya ini gimana nih, gendut-gendut banget kayak kita. Guys, kuat ya kulit badan jadinya.
perjuangan banget ya berarti YouTube nih ya, Bo. Banget. Karena YouTube pas zaman dahulu ya, pas yang aku awal-awal baru mulai itu tuh nggak kayak YouTuber zaman sekarang yang naiknya cepet banget melejit gitu loh. Aku tuh yang sangat kayak apa ya, heran aja. Bukan aku apa-apa ya guys, maksudnya yang isinya tuh yang kayak you know, I can't say, I mean, aduh kayak ambiar banget gitu loh, tapi langsung bisa monet dan melejit gitu loh. Aku tuh yang kayak bukan ngiri, tapi menyayangkan karena aku tuh pengennya, berharapnya komunikasi, maksudnya jangan sekarang untuk apa ya, kayak berbagi ilmu, sharing gitu loh, Say. Jadi itu ada manfaatnya, ada faedahnya, nggak hanya untuk yang kayak aduh nebar video cuman pengen dapat duitnya aja gitu, ngerti nggak sih? Iya betul. Karena realitanya banyak banget orang-orang yang seperti itu, dan itu sangat disayangkan banget gitu. Karena bukannya kita bukan kita merasa sombong atau tinggi gitu, tapi karena kita ikutin prosesnya. Banyak juga kok orang-orang yang ikutin prosesnya dan mereka tuh bener-bener ngerangkap gitu, ngesot gitu. Nah, kalau orang mikir, kontennya nggak ada isinya, nggak maksudnya kontennya let's say kayak nggak berkompeten lah gitu, tapi dia mengharap banyak, itu dari mana gitu kan? Dan gimana ya, susah sih ngejelasinnya. Sedih, pedas banget. Pedas juga. Apa, Say? Wah, Kak Winda udah habis, Bu. Bujret. Gila. Kak Winda udah habis. Sekarang aku mau tanya deh guys, lika-likunya gitu, maksudnya ups and down-nya, terus permasalahan yang ada selama kita nge-YouTube itu apa sih yang mau kita share, dan pasti di dalam setiap masalah ada pelajaran gitu loh. Coba dari Kak Winda, mungkin lika-likunya apa, pelajarannya apa? Sedih. Aduh guys, ini hidung tuh masih berasa soundnya, Bo. Dia masuk ke hidung tadi, kebayang sih. Aku lika-likunya kayak gini ya, waktu itu aku buat video dengan segala segenap hati, cantiknya bukan main, apik diedit. Tapi yang nonton gak ada. Kebayang gak sih? Iya, aku pernah ngalamin itu juga. Karena penonton YouTube tuh unik, men. Kayak aku buat waktu itu soal abuse itu kan banyak banget. Nah, aku kan kayak mau sharing edukasi dan segala macam gitu. Betul. Itu juga gak ada yang nonton. Nontonnya udah setahun kemudian baru ada 600-an orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku video yang abal-abal, bukan abal-abal sih, maksudnya yang mau enggak kayak hidup dengan mati tak mau gitu loh. Banyak guys, banyak. Iya benar, itu dilema. Aku rasa itu dilema para YouTuber deh, para vlogger. Karena kan aku tuh pengen banget video, maksudnya vlog aku tuh yang kayak emang bener-bener edukasi, bermanfaat gitu. Karena kan ya you know media itu, media teknologi zaman sekarang kan bakal kesimpan dan diingat sampai ke depan-depan. Weh mantap, sis Natasha. Aku kok nggak habis-habis sih. Aku tuh pengen nanti kalau misalkan dikunyah makanya. Aku tuh pengen diingat sama orang, vlog aku tuh emang bener-bener kayak ngasih positif vibes ke orang-orang gitu, berguna gitu loh nggak sih? Aduh, otak aku mendidih, Bu, pedas banget sumpah. Pedas ya. Aku cari es aku. Kalau lagi nyari YouTube itu tuh nggak bisa diprediksi. Kadang tuh video yang aku udah edit bagus-bagus ya kayak Kak Winda gitu, viewernya nggak ada. Tapi video aku yang nggak aku edit, yang benar-benar ya udah sekedar upload supaya untuk tambah video aja kayak gitu kan. Aku tuh pengen yang konsisten ada uploadan video kayak gitu. Yang biasa aja tuh malah yang lumayan banyak gitu. Jadi aku juga kadang bingung, sedih ya, Bo, kalau pas kita berkarya gitu, tapi ya itulah ya namanya naik turun, kita juga nggak bisa ngeluh ya kan. Betul. Orang dinikmatin aja, tapi memang YouTube ini kan tontonannya suka mereka gitu kan, mereka yang atur gitu loh. Kita yang mau apa? Kita gue tabok ya. Ini ya. Gue berharapnya nanti YouTuber kedepannya itu nggak hanya untuk kayak apa ya, mencari duitnya aja gitu loh, karena yang namanya rezeki semua kan udah diatur sama Allah ya, balik lagi. Dan betul, untuk YouTuber zaman sekarang itu emang benar-benar kayak mikir loh, thinking in the future gitu. Soalnya
Kak Winda bibirnya direndam dulu Gi, direndam pakai air garam. Itu yang Kak Winda bilang itu betul banget, semua orang tuh ada porsinya masing-masing. Ada orang yang maksain diri gitu kan, ada orang yang maksain diri untuk bikin konten yang ini gitu, ternyata dia itu lebih cocoknya di sini kayak gitu, di bagian lain kayak gitu tuh ada yang kayak gitu. Memang tiap orang tuh punya potensinya beda-beda gitu loh. Iya, sih kayak gitu. Betul. Tiap orang potensinya beda-beda. Jadi gimana ya kalau cobain aja semuanya. betul. Dan aku kayak mau nambahin gitu. Ya, jadi betul, kayak betul. misalnya kayak yang namanya mungkin misalnya orang ini lagi ada luck-nya, ada lakinya kan. Ada lagi beruntungnya, terus kita lagi turun gitu. Ya kita kan sama-sama gue tabok ya. Oh enggak. Bener nih orang. Bakar udah aneh bakar. Jadi semua ada porsinya. Ada porsinya, ada rezekinya gitu. Jadi nggak akan ketukar gitu. Jadi kalau misalnya pun kita jealous gitu atau kita cemburu sama keberhasilan orang, itu akan menghambat keberhasilan kita sendiri gitu. Betul banget, itu yang tadi aku tambahin, maksudnya kita nggak perlu ngiri-ngiri sama satu kayak gitu kan, maksudnya oh yang ini lebih, kok aku nggak bisa kayak gitu, jangan deh, nggak perlu kayak gitu, karena memang kita tuh potensinya tuh beda-beda gitu loh. Betul. Gitu, dan porsinya tuh masing-masing tuh juga beda-beda gitu kan. Benar. Kita jelas atau apa segala macam ya, itu juga kan nggak bakal nambah keuntungan enggak kan, lebih baik malah rugi, kita tuh capek kalau misalnya kita perbaiki kualitas kita gitu kan, daripada jealous kayak gitu. Karena jealous tuh capek loh. Kadang orang lupa gitu loh, kadang tuh orang lupa kayak berlomba-lomba pengen dimonet, pengen ini, tapi lupa akan kualitas diri dia gitu loh, maksudnya. Betul. Saking ngejar banget pengen dimonet, pengen dapat penghasilan dari YouTube, yang ada dia ngelupain tuh pakem-pakemnya atau paten-patennya, gimana sih cara orang YouTube, terus cara ngedit yang bagus, cara segala macam itu kayak gitu. Makanya jadi nanti setelah itu nanti dia sendiri yang susah gitu. Iya, kalau nanti dia sendiri bingung, maksudnya fokusnya dia tuh di mana gitu loh. Kebanyakan orang tuh kalau YouTube tuh coba-coba gitu, jadinya ambiar udah lupa. Betul. Mana tahu jati diri. Salahnya YouTube tuh kayak jati diri kita sih, maksudnya apa sih yang mau kita tunjukin, apa sih yang mau kita share and everything gitu loh. Dan iya, balik lagi banyak banget orang-orang tuh jadinya kayak lupa gitu loh, tujuan utama mereka untuk ke YouTube tuh apa kayak gitu. Dan balik lagi sih sebenarnya YouTube itu emang benar-benar penontonnya unik guys, unik. Ember. Akhirnya selesai ya challenge kita, ya ampun. Gatel bos. Kepedesan itu apa, challenge ini nih kayak itu loh, kayak istilahnya kayak perjuangan kita di YouTube ya nggak sih? Maksudnya dia naik kepedesan dan akhirnya selesai, lega semuanya, pedesnya hilang semuanya. Iya bener. Awal-awalnya indah men, awal-awal indah, semangat gitu. Bener. Tengah jalan udah pengen tawuran ya udah. Ya. Iya, makanya maksud aku tuh kayak itulah menggambarkan apa namanya perjuangan kita tuh apa namanya serasa makan samyang tau gak sih? Iya, makanya pas banget tau gak, makan samyang tuh berasa banget kayak perjuangan kita, pedes banget. Enak tapi pedes, ngerti gak sih? Pedes tapi enak gitu, ngerti gak sih? Pas abis tuh kayak lega bisa ngabisin gitu. Iya, makanya ada pertanyaan ya. Kan udah kita beda-beda nih mulai awal YouTube sampai sekarang. Ada pernah nggak sih kalian dapat satu komen yang haters atau yang gak enak banget, itu apa? Dan terus cara kalian menanggapnya gimana? Seru nih, seru banget. Sis Natasha gimana? Jangan ditarik. Pernah, tapi itu agak sensitif sih sebenarnya, masalah kayak Sarah gitu loh. Oke. Masalah ya, jadi kayak Sarah gitu. Nah itu aku nggak bales sih, terus langsung aku hapus karena itu hal yang sensitif sama rancu banget kan. Aku langsung hapus sih itu, nggak aku tanggepin. nggak aku balas juga karena sensitif kan. Aku juga nggak mau, maksudnya viewers aku juga itu komen-komenan di situ berantem gak jelas, jadi ya udah nggak usah, aku langsung hapus aja kayak gitu. Kayak begitu.
Jadi jangan membawa-bawa Sarah, oke? Iya. Langsung aku hapus, makanya aku langsung gak mau. Kalau sis Bebe gimana? Kalau aku juga pernah. Ada nggak? Ini gemes banget. Hai. Jadi Gimana? Jadi waktu itu yang aku kolaborasi sama Terahayu, ya kan? Nah terus ada kayak viewers aku yang gemes gitu. Sebenarnya gini, aku tuh pertama aku jelasin dulu ya, kalau untuk menanggapi haters, aku rasa aku nggak punya haters gitu, dan aku nggak merasa haters tuh ada di sekeliling aku gitu. Karena kenapa? Aku ngerasa bahwa haters itu ternyata lovers kamu juga, secret lovers gitu loh, ngerti nggak? Setuju banget. Nah, setuju jadi banget itu. bener, makanya salah satu juga nih trik untuk para YouTubers gitu ya, kan kita selalu sharing juga kan di kantor TBR online itu kan gitu. Nah, jadi kita selalu sharing kalau yang namanya haters tuh nggak ada. Yang lucunya adalah setelah kita monet, kita bertiga itu girang kalau dapet ada komen yang begitu. Kemudian mungkin di dislike, kita girang kan. Haters nggak ada, beneran deh. Kalau dari aku ambil positifnya aja, karena di dalam pemikiran ini selalu ada positif sama negatif. Jadi kalau kita mau pikir negatifnya, mungkin kita akan selalu cari ini haters, ini ngapain dia nge-hate aku, terus ini dia apa sih motivasinya tuh apa gitu, terus kenapa dan siapa haters ini, pasti aku akan terus mencari gitu loh. Tapi ketika aku mikir positif bahwa oh haters, aku taunya dengar orang-orang ngomong haters, tapi aku ngerasa sendiri bahwa aku nggak punya haters gitu, karena aku tahu mereka adalah secret lovers aku gitu. Aku juga kalau masalah haters tuh aku juga nggak terlalu peduliin banget sih kayak gimana. Kalau misalkan ada video aku yang dapat kayak begini, itu tuh malah aku tuh seneng ya, fokus banget aku gitu. Jadi aku mulai refleksi diri gitu. Ini yang kurang dari videoku apa? Oh pasti harus aku perbaiki lagi nih. Ini yang kurang apa ya? Kayak gitu biasanya. Aku langsung mungkin ini kurang ini ya. Jadi itu memacu aku lagi tuh untuk kasih performa yang lebih bagus lagi kalau aku dapet dislike nih. Setuju. Jadi aku buat tambahin sih, buat yang dislike aku gitu kan, karena itu memang memang kadang dislike itu perlu gitu untuk memacu diri kita tuh supaya lebih baik lagi. Kadang kayak gitu sih. Aku tambahin kali ya. Ini kenapa sih nih orang? Aku tambahin ya. Dia kerasukan samyang, Bo. Iya, kerasukan samyang nih. Udah selesai pedesnya. Kebakar ya, Bo? Iya, tambahan. Iya, aku tambahin aja. Jadi kayak tadi kan Sis Natasha bilang lupa gitu tadi ngomong apa sih? Budi. Gampang. Terakhir tadi Sis Natasha tadi ngomong. Ya, kayak tadi kan misalnya di dislike ya gitu. Sekarang gini deh, kita berkaca aja sama diri kita, balik lagi, pikiran positif aja yang dimasukin. Kayak kita ngomong pikiran positifnya kita fokusin aja kayak gini. Kita bikin konten. Kita orang biasa lah, gue pedagang, Sis Natasha ibu kos, nah Kawinda ibu rumah tangga yang full time gitu kan. Nah terus misalnya kita bikin konten, kita tuh teriak-teriak, aduh jangan di dislike, jangan dong gitu kan. Nah emang kita siapa gitu loh. Sedangkan mungkin Kaesang aja yang punya YouTube channel, Pak Jokowi aja ada dislike gitu loh. Sedangkan kalau kita mikir lagi, dislike tuh gunanya buat apa? Oh berarti ngingetin kita bahwa kita harus ada yang diperbaiki, bener tadi kata Sis Natasha. Terus oh berarti kita tuh performa kita kurang gitu, dan orang mau lebih baik lagi. Kan harusnya kita berpikir kayak gitu kan gitu. Jadi dislike itu tidak selamanya dikaitkan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, atau suatu kebencian atau apa gitu loh. Ngerti gak sih guys? Ngerti kagak lu pada? Iya Malik. Oh bakar ya. Jangan gila. Ih, dasar ular pacet. Sis Baby ini bibirnya udah kayak cupang ya, Bo. Gak perlu di filler lagi tuh ya. Gue tabok ya satu-satu. Pokoknya yang dislike itu pokoknya nggak selamanya yang yang kita dapetin jempol ke bawah itu adalah sebuah hal yang menuju atau berujar tentang kebencian atau ketidaksukaan atau kekecewaan. Itu nggak selalu kayak gitu. Jadi dislike itu bisa banyak banget artinya gitu. Jadi kita tuh lagi-lagi balik lagi deh ke dalam diri kita.
Jadi kita lebih suka memakai pendapat yang positif deh daripada yang negatif. Karena kalau kita pakai yang negatif itu capek di kitanya, woy gitu. Jadi kayak itu tuh kayak bikin pikiran kita capek, hati kita juga lelah mikirin gitu kan. Ngapain sih dislike dicari-cari, kayak dicari tahu kayak siapa yang dislike gue, siapa yang nonton lu aja banyak, lu mau cari undang Kombes, sono Kombes Pol. Gandat kok. Iya. Apa tuh kamu? Ih, biasa aja Sarini. Kalau aku yang pertama kali nge-dislike itu tuh aku apa ya, waktu dulu mental gua kan masih mental ini ya, Bo, mental tempe gitu. Jadi yang pertama kali dapat dislike itu aku ya kayak ini benar. Pengen gue tabok. Kayak ini kayak baru tayang terus ada yang dislike kan kayak is it real? By the way, ngomong-ngomong yang baru tayang dislike itu ada tuh video kita yang video aib. Amazing. Oh iya. Amazing. Masih premier. Itu fans kita, Bo. Kan aku bilang berarti dia itu adalah secret lovers kita gitu. Itu cara dia mencintai kita ya, dengan begitu. Betul. Artinya dia kan juga ikutin progres kita juga kan gitu. Betul. Dia ngikutin. Alhamdulillah. Kan. Alhamdulillah. Ya nggak puji mungkin Tuhan. lah, maksudnya orang nge-dislike tuh sebelum videonya kayak udah di-dislike. Magic tuh gak sih, magic? Itu dia. Aku tuh pernah dapet dislike, tau nggak? Pertama aku dapet dislike itu dari suamiku, ya ampun, gila nggak? Hah? Dia langsung bilang, suamiku kan jujur banget kan, waktu itu tuh pas tuh di video apa ya, aku lupa lagi. Video apa ya, aduh lupa. Pokoknya aku salah satu video itu juga ada dislike. Itu dari suamiku, dia bilang ini jelek videonya, saya nggak suka, langsung dislike. Kayak gitu dia. Tuh kan, tandanya itu fair. Berarti kan gini, itu isinya masukan. Iya nak, kenapa sayang, diapain sama mbak? Diapain nak? Manggil-manggil mami sini. Diapain nak? Dia mau buka baju aja. Dia manggil mami ke aku loh. I did it again. Hai anak mami, sini nak, sini. Mama kilik-kilik. Anda halu. Halu banget. Halu kan ya? Tuh kan, berarti itu aja udah jelas tuh sis Natasha kan. Maksudnya suaminya sendiri itu mengucapkan dengan sadar ya, aku nggak suka di dislike gitu. Berarti kan tidak suka itu ada banyak arti ya, bukan tidak suka dalam artian cuman nggak suka langsung dislike gitu. Ada nggak suka mungkin cara berbicara kita, atau gaya pakaian kita, gaya rambut, semua bisa tidak disukai gitu. Tapi dalam arti itu bukan hal yang terlalu penting lah gitu untuk diberatin dalam berkarya gitu loh. Betul. Soalnya apa ya, waktu pas suamiku cuma bilang ini tolong diperbaiki ya, saya nggak suka videonya tuh ada kayak begininya, kayak gitu. Apa ya, aku lupa, nggak tahu. Pokoknya dia nggak suka apa gitu di part apa. Saya nggak suka ini jelek. Saya nggak bisa kasih like. Saya nggak bisa kasih like ini. Saya harus kasih dislike. Ya udah, aku pikir ya nggak apa-apa lah. Terus video kedepannya aku perbaikin kayak gitu sih. Nah kayak gitu aja sih. Itu kan di realnya. Kalau misalnya yang di online-nya ya itu tadi sebenarnya sama aja, mirip-mirip gitu. Kalau di realnya suaminya bisa ngungkapin. Kalau yang orang yang dislike kita di dunia online, kita nggak tahu karena kita kan nggak kenal sama mereka gitu. Jadi terima aja, nikmatin aja. Iya, ada orang yang anggap dislike itu tuh sebagai apa sih, kayak ya udah negatif thinking duluan gitu. Beban. Ini pasti ini pasti ini nih. Gitu kan, itu ngapain sih capek-capek kayak gitu? Udahlah, perhatiin kita aja lah, refleksi ke diri kita aja, mungkin ada yang perlu diperbaikin kayak gitu kan. Betul. Ya kalau aku sih kayak gitu, lebih fokusnya ke konten aku aja gitu. Mungkin dia dislike, gak suka, ada yang jelek atau apa ya, aku perbaikin lagi gitu nextnya gitu. Setuju. Jadi motivasi istilahnya. Mantul Pak Eko. Jadikan begini jadi motivasi supaya kita begini. Sebenarnya udah ada berapa ya? Ada dua so far. Jadi yang terakhir ini tuh kayak buat aku membabi buta, Bo. Tapi aku langsung hapus, aku ketawa. Maksudnya tuh waktu ini video tadi tuh Ayu Ting Ting yang reaction itu. Terus dari Alia gambreng komen bahwa dia doang yang bilang kalau aku tuh orang stres karena Ayu Ting Ting. Pada kenyataannya kamu stres nggak? Sajen itu kayak gimana ya? Kurang sajen. Kurang. Ya lo kata Mi. Abis ngapain? Gimana
haters juga ngapain, namanya haters yang wanna be haters gitu loh. Tapi aku lupa tadi yang komen itu aku belum jawab. Kak Winda dulu dah. Apa? Kak Winda dulu apa? Udah belum? Ya udah itu kedua. Oh, udahan. Udah finish Ya itu yang pas apa namanya yang langsung hapus, males banget. Iya. Yang aku yang pas kolaborasi sama Terahayu. Ditanya tuh enak banget jeder, langsung kayak orang negosiasi gitu. Negosiasi, jawab nggak lu yang gue jawab, yang gue tanya. Jadi ngomongnya gini, kamu bayar berapa kolaborasi sama orang itu, pokoknya sama Terahayu gitu lah ya. Terus aku jawab dengan sebaik mungkin ya, biasa gitu. Aku jawab kayak puji Tuhan gitu, dari awal sampai akhir selesai kolaborasi Terahayu nggak sama sekali nggak pasang harga gitu loh, nggak ada ngomongin uang gitu. Memang beliau tuh bantu dengan segenap hati lah gitu ya, memang hatinya tuh itu orang baik banget gitu. Nah terus udah gitu udah tuh ya, akhirnya udah aku daripada berpolemik aku hapus aja kan. Terus tiba-tiba dia komen lagi dong. Komen lagi dengan bilang, ih sayang banget padahal udah gimana ya, kenapa dihapus apa ya, dia bilang pokoknya padahal udah subscribe. Nah terus aku bilang ya udah pokoknya intinya tuh aku nggak bayar gitu. Terus aku bilang karena aku merasa orang yang seperti itu berarti dia yang mengerti seluk beluk YouTube ya gitu kan, dunia digital ini gitu. Akhirnya aku bilang ya udah gini aja Mbak, daripada Mbak pusing mikirin harga kolaborasi terus mengira saya ikut pansos dengan bayar gitu, lebih baik Anda fokus aja gitu sama konten Anda gitu supaya hasilnya lebih baik. Terus dia sendiri yang hapus komennya padahal aku belum selesai. Itu Iya. Wah, tapi itu lucu sih maksudnya. Apa namanya? Versi yang terselubung. Oh, kayak praktek terselubung ya. Itu dia Sayang Dia banget. tuh sayang. Perhatian loh itu dia, sampai aku keluar uang berapa, takutnya mungkin aku nggak ada uang dia mau tambahin gitu. mungkin mau digantiin kali ya, mau ditambahin, terus titik-titik aja Ci. Iya, di reimburse, you know. Di reimburse. Perjuangan kita tuh masih panjang sebenarnya, ya nggak sih? Panjang banget. Maksudnya apa ya? Iya, habis dimonet tuh memang kita harus berjuang lagi sebenarnya. Suka buka kartu deh. Ibarat makan samyang ya, ibarat makan samyang tuh habis makan samyang tuh kita sakit perut, masih berjuang minum obat. Besoknya di toilet. Kasian toiletnya nanti gua booster. Ini orang ya bener-bener nggak ada takutnya ya. Kak Indah kenapa butuh obat sakit kepala? Hehehe aja. Sis bebe nanya perhatian tapi mukanya ngeselin, Bo. Oh iya. Aku harus gimana saya? Kenapa? Sakit palanya ya? Kawan kita nanti aku kesambut ngeliat muka sis bebe. Ih. Guys. Nanti kalau salah ya, Bo? Ya Allah, serba salah. Ntar kalau aku tanya manis-manis sama kamu bilang aku pura-pura. Kayak ikhlas dong, sis bebe mukanya yang ikhlas. Gua seneng banget ceng-cengin sis bebe, ya ampun. Gak apa-apa, gue ikhlas gue. Gak apa-apa. Ya kayaknya sis bebe tuh tempat apa ya, curahan kegilaan ya nggak sih? Aku rela. Pasrah ya, Bang, pasrah. Emang dari kecil begitu. Aduh. Positif way-nya bagi teman-teman pemula, youtuber pemula, semoga maju terus berkarya, jangan mudah menyerah ya kan, karena baca retail ya, baca kawin itu bakalan banyak di depan mata. Jadi kalau misalkan kita menyerah gitu kan kayak hubungan ya, selesai. Muka biasa aja. Sekali. Nyolot banget. Kalau dari aku itu aja, kalau dari kamu? Kalau dari aku ada sama sih, kurang lebih kayak pesannya kayak ya buat YouTuber pemula atau yang lagi ada di persimpangan jalan nih, yang ada di tengah-tengah. Buat kalian aku mau nge-share juga bahwa beberapa kali juga aku kayak pengen nyerah gitu loh, kayak ada masa-masa dimana aku capek, aku kayak bingung mau bikin apa, apalagi pas kemarin corona kan gitu, keluar udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayaknya udah buntu aja nyampe di situ, kayak udah ya ngapain sih diterusin, nggak ada bahasan lain gitu. Tapi ketika
ketika kita udah jatuh itu, maksudnya ketika kita udah berpikiran udah nyerah aja gitu, bangunin diri sendiri aja deh, itu kayaknya ketika kita bangun tuh nikmat banget gitu, dan kayaknya kita malah semakin kayak dipecut gitu loh, kayak maunya jalan terus gitu loh, even gak tidur, even kita bingung mau bikin apa gitu, tapi percaya aja kalau misalnya kita usaha keras, kita maksimal gitu, Tuhan lihat semua usaha kita gitu. Amin. Coba kalau Nung si Nunung minta ditabuk. Kalau dari Nunung apa? Nung. Kurang lebih sama kayak gitu. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke. Kekenyangan bego nih. Kurang lebih sama kayak gitu. Kadang aku juga pengen nyerah juga gitu kan. Cuman aku pikir ya kayak sis Bebe juga menyemangati diri sendiri gitu loh, harus bangkit gitu kan, karena kita harus fokus biasa gitu. Aja Nurjana nih bener-bener minta ditabuk. Ini lagi Ramli biasa aja Ramli, si Ramli nyuruh. Ini aku mau apa ya, pesan Cila kata-kata musyawarah, kata-kata musyawarah ya buat semuanya. Mungkin di sekitar kita tuh pasti ada hal-hal negatif, tuh ada hal positif yang bisa diambil begitu. Jadi jangan selalu melihat sesuatu hal tuh selalu negatif negatif thinking aja gitu kan. Itu nanti kita jadinya kayak apa ya, nggak berprogres, kayak gitulah pokoknya. Yang ada kita sibuk sama negatif thinking kita gitu kan. Betul. Sama ini begini, ini sama ini gitu. Ya nggak perlu lah gitu lah, yang penting kita ambil sisi positifnya aja gitu, supaya untuk kita sendiri gitu, supaya kita tuh berjuang dan memperbaiki diri. Kak Winda tolong mundur dikit, Kak Winda mundur dikit mukanya ngejumbat, mundur buce. Oke, sekarang tadi kita udah ngomong tuh segala macamnya tadi sebelumnya, dan sekarang aku tuh kayak pengen kita berbagi satu sama lain gitu mengenai perasaan kita setelah Monet, dan juga apa yang akan kita kerjakan untuk ke depan, baik untuk TBR dan untuk channel kita masing-masing, dan harapan kita untuk channel pribadi kita dan juga kantor kita TBR gitu. Kalau menurut Kak Winda seperti apa? Oke. Jadi untuk di masing-masing channel, mau channel aku, channel TBR itu harapan kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat untuk orang-orang, berbagi ilmu, sharing, edukasi dan segala macam yang positif way gitu loh. Amin. Terus yang kedua itu konsisten itu emang benar-benar dibutuhkan banget. Yang ketiga schedule ya, atau disiplin kali ya, disiplin untuk masing-masing channel gitu, karena emang itu dipentingin banget gitu untuk membangun apa sih namanya. Gue gampang sih. Ini pengen ditabok ya. Lagi serius ya. Dia datang deket-deket melet bola. Mancing kerusuhan ya. Terus iya. Lanjut. Ya itu pokoknya tiga aja dijalanin harapan kedepannya lebih baik. Yang keduanya tetap Sis Natasha, ditabok ya. Dia kayak kejulung-julung kata-kata nyempol aja kan. Yang kedua apa sih namanya, kita komitmen. Yang ketiga positif, disiplin lah gitu. Oke, kalau dari Sis Natasha silakan, yang dari tadi udah melet-melet kayaknya nggak sabar banget. Apa pertanyaannya aja? Tuh makanya nyimak. Kalau orang lagi ngomong nyimak. Harapan kedepannya untuk channel kita dan channel TBR apa? Nah, terus untuk supaya inspirasi sama orang-orang juga. Udah berantem ya lu berdua sana. Kita pribadi. Jadi untuk channel, kalau harapannya untuk channel TBR dulu deh. Untuk TBR ya semoga makin maju, makin bermanfaat juga untuk orang lain, bisa membagikan positive vibes gitu loh buat orang lain, entah itu kita menghibur mereka atau berbagi pendapat atau berbagi apa aja lah, pokoknya yang positif yang bisa menghibur masyarakat dan viewers gitu. Sama juga di channel aku sih, aku lebih pengen apa yang aku bikin di konten aku tuh bermanfaat buat orang gitu. Amin. Oke, kalau dari aku sendiri, setelah Monet ini kan pasti rasanya lega ya gitu, dan aku
pernah dapat omongan kayak gini, udah monet ngapain lagi sih gitu, rajin-rajin ada di YouTube gitu, rajin-rajin bikin konten. Padahal mereka nggak tahu yang sesungguhnya bahwa setelah kita di monet itu ujian terbesar, bahwa kita harus rajin terus-terus gitu kan, harus konsisten, bener, disiplin gitu. Makanya kayak setelah di monet ini jujur kayak bisul pecah aja dar gitu, tapi pekerjaannya lebih berat lagi, nambah lagi gitu. Dan harapan buat aku, malah mencetin jerawat lagi, serius biasa. Lo kan ini kan kayak bisul pecah gimana? Oh iya bener-bener. Aduh iya bener-bener. Gimana? Dan harapannya untuk ke channel aku pribadi gitu, aku berharap bahwa aku bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, yang baik untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan selama aku berkonten aku tidak keluar dari jalur dan pakem-pakem yang ada gitu, dan tetap berbagi hal-hal positif lah gitu. Dan aku selalu mengingatkan untuk hal-hal yang negatif jangan dibawa-bawa lah gitu. Maksudnya kayak apa yang ada di tayangan aku mungkin menurut kalian, menurut penonton aku tuh kurang baik, dibuang aja gitu, ambil yang baiknya gitu. Dan untuk TBR juga doa aku yang terbaik, semoga kita tuh kayak gini, TBR tuh jadi kayak cerminan persahabatan kita gitu, dan cerminan persahabatan kita dengan vlogger-vlogger yang lain gitu. Jadi kalau menurut aku TBR ini kayak apa ya, bayangin aja kita 3 vlogger, 3 YouTuber yang berbeda, di tempat yang berbeda, kenal enggak, cuman dalam hitungan 2 bulan kita berani bikin, kita berkomitmen bikin channel ini gitu. Itu kan suatu hal yang berat. Dan dan banyak banget gitu komen yang kan kita semua ngecek-ngecekin komen ya, Bo, gitu. Kayak wah semoga persahabatannya langgeng. Padahal mereka nggak tahu cuma 2 bulan baru kenal gitu. Jadi doa teman-teman semua gitu, doa-doa yang sudah komen, yang udah nonton itu menjadi doa yang baik buat kita dan kita aminin gitu. Dan semoga persahabatan aku dengan Sis Natasha dan Kak Winda kita bisa terus panjang, dan dan juga untuk persahabatan kita sama vlogger-vlogger yang lain gitu loh. Karena gimana ya, yang buruk akan ditunjukkan bahwa itu buruk, dan yang baik itu akan berjalan selamanya. Kayak gitu. Kayak bener gue ya. Benar banget, benar banget. Ya Budi, gitu. kamu tumben wise banget, Budi. Tolong jangan turun-turunin harga diri aku deh. Orang lagi serius. Jempol, Budi, jempol. Makasih banyak, Gon. Yang penting kita itu masing-masing kita itu juga saling ngingetin aja lah. Misalkan kalau kita ada yang gak enak saling jujur aja begitu. Betul. Dan jujur aja gitu ya, maksudnya pasti orang mikir gini ya. Itu ada siluman ular tuh, siluman ular. Gila. Jijik banget gue ngeliat muka gue gak mau liat video ini. Yaudah nggak usah nonton lo besok. Yaudah teman-teman, karena nggak ada yang beres nih berdua, jadi aku mau langsung tutup aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir dan menyaksikan kegesrekan kita tadi, potluck dan curhat kayak gitu. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik-baik aja. Malih, gue jadi nggak konsen. Tuh, jadi begini nih kelakuan. Jadi teman-teman, sekali lagi ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, dan biasakan untuk selalu berpikiran positif gitu. Jangan pernah ada pikiran negatif, karena yang negatif-negatif itu akan menyiksa kalian dan akan membuat kalian tidak tenang gitu. Jadi sekian dari kita, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam satu rantai.